Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Di sini aku mau bikin konten podcast yang judulnya Keluh Kesahku. Jadi di podcast Keluh Kesahku ini nanti aku akan membahas semua, baik itu percintaan, keluarga, atau politik mungkin. Dan di episode yang pertama ini aku membawakan berita yang kurang mengenakan. Jadi tadi aku baca-baca di sosial media itu Persela itu hasil tes PCR-nya itu salah ketik. Jadi kronologisnya ini kalau nggak salah ya, tes PCR, entah itu tes PCR atau antigen, itu dilakukan H-1 pertandingan. Oh ya, BTW pertandingannya nanti sekitar jam kick off 8:30 melawan Persebaya. Kronologisnya itu tes untuk COVID-nya itu kemarin hasilnya yang di awal itu dinyatakan tidak ada yang positif. Dan tadi pagi Persela melakukan latihan ringan untuk persiapan pertandingan hari ini. Itu vendor dari PT LIB mengirim hasil bahwa hasil tes PCR tersebut adalah salah ketik. Di sini menurutku bahwa tenaga medis ya, itu sangat fatal kalau sampai salah ketik. Jadi intinya gini, salah ketik itu menurutku ya, salah ketik ya berarti ya sama dengan juga salah diagnosa dong. Dan itu seharusnya nggak boleh dilakukan oleh tenaga medis. Dan hasil tes PCR tersebut menyatakan bahwa yang terkena positif itu ada 11 pemain dan official. Jadi itu jadi gini. Itu saya ambil dikutip dari Instagramnya Mas Danu Akram, yaitu fotografernya Persela Lamongan. Sumpah ini fatal banget menurutku, karena harusnya nggak boleh lah sampai terjadi untuk salah diagnosa. Dan menurutku ini akan sulit banget ya. Apalagi ini yang paling why banget sih. Jadi pagi tadi kan Persela latihan ringan ya. Nah, setelah 30 menit latihan itu vendor mengirim hasil bahwa tes tersebut salah ketik. Itu sangat berbahaya, terlebih pemain tersebut sudah latihan, sudah berinteraksi. Dan saya kira sumpah ini tidak profesional banget sih. Nih aku bacain ya dari story Mas Danu Akram. Pagi ini tim sudah berkumpul untuk latihan ringan sebagai persiapan menghadapi match nanti malam. Berdasarkan hasil yang keluar dari vendor swab, LIB menyatakan semuanya sudah negatif. Berjalan 30 menit latihan, vendor tersebut mengirimkan kembali hasil terbaru yang katanya salah ketik, dengan menyertakan 11 pemain dan ofisial yang dinyatakan positif. Hal-hal seperti itu sungguh sangat berbahaya mengingat interaksi antar pemain dan ofisial yang terjadi saat latihan ringan yang tentunya dilakukan berdasarkan hasil swab tersebut. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat tidak profesional dikarenakan akan berdampak pada minimnya waktu persiapan tim untuk mempersiapkan pasukan beserta minimnya waktu persiapan tim untuk mempersiapkan pasukan beserta mempertanyakan kredibilitas vendor beserta liga dalam pendataan dan penanganan gelombang ketiga COVID dalam kompetisi. Aneh tapi nyata. Aduh, sangat sulit
Ini menurutku harus dievaluasi lagi oleh PT LIB. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tuh tidak mengulang, karena sangat berbahaya ya kalau misal pemain itu memang bener-bener positif, terlebih sudah berinteraksi dengan pemain official. Apalagi begini, tim sepak bola itu dalam sebuah itu pasti banyak, lebih dari sekitar 30 orang yang berkumpul. Nggak mungkin kalau cuma sekitar 20-25 orang, itu nggak mungkin. Dan aduh, sumpah sih ini menurutku paling why banget. Dan menurutku gimana ya, kan begini, mungkin kalau saya ya jadi pelatih Liga 1, ini mungkin agak out of topic ya, itu agak susah. Kenapa aku bilang susah banget, apalagi di masa COVID gini. Kan biasanya ya match, kalau nggak salah, mohon dikoreksi untuk pemain-pemain profesional mungkin yang bisa membantu saya ya. Kan H-1 pertandingan atau berapa gitu ya, itu biasanya ada kayak meeting untuk menentukan mulai dari seragam, terus daftar susunan pemain, terus apalagi ya, wasit yang bertugas. Nah misal nih meeting ya, itu pemain sudah ditentukan, yang skuad utama yang nanti akan main pertama itu siapa aja. Terus tiba-tiba dikasih hasil tes bahwa pemainnya ada yang terkena positif. Pasti itu akan mengubah daftar susunan pemain. Sumpah ini menurutku paling berita salah ketik. Saya nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Mungkin sekian dari saya, dan apa ya, ya mohon maaf kalau penyampaian saya itu kurang menarik. Cuma intinya yang saya sampaikan di sini bahwa kalau bisa tim tenaga medis itu jangan sampai kejadian salah begini. Itu sangat fatal sekali. Terlebih tim Persela ini nanti juga akan melakukan match melawan Persebaya. Pasti ya merasa dirugikan lah. Apalagi nggak hamin 1, tapi udah berapa jam mau pertandingan, kok tiba-tiba udah ada berita bahwa pemainnya ada yang terkena positif. Ya, jadi menurut saya sekian episode pertama dari keluh kesahku. Jadi mohon maaf apabila saya penyampaiannya kurang jelas atau ya kurang menarik, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan podcast keluh kesahku. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.